Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul Struktur Tubuh Manusia. Perkenalkan, nama saya Cynthia Zahra sebagai pemateri pertama NPM 1811060460. Yang kedua ada Anggun Putri Rizky NPM 1811060253 sebagai pemateri kedua. Dan yang ketiga ada Nurul Alfiah NPM 1811060092 sebagai pemateri ketiga. Yang pertama ada sel. Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Berarti bagian terkecil dari tubuh manusia adalah sel. Macam-macam sel itu ada 11. Yang pertama adalah sel epitel, yang kedua ada sel tulang rawan, yang ketiga ada sel tulang keras, yang keempat ada sel otot polos, yang kelima ada sel otot lurik, yang keenam ada sel otot jantung, yang ketujuh ada sel darah merah atau eritrosit, yang kedelapan ada sel darah putih atau leukosit, yang kesembilan ada sel pembeku darah, yang kesepuluh ada sel ikat, dan yang terakhir ada sel saraf. Yang selanjutnya adalah struktur sel. Kelompok prokariota mencakup protozoa dan mikroplasma yang merupakan organisme uniseluler. Makhluk hidup uniseluler itu hanya terdiri dari satu sel saja. Misalnya adalah amoeba dari filum protozoa yang dapat bergerak dengan mengubah protoplasmanya dengan membentuk kaki palsu. Nah, pergerakan ini terjadi karena adanya oksidasi dan pembukaan di dalam sel. Nah, itu oksidasi atau pembakaran. Yang selanjutnya adalah eukariota. Ini berbeda dengan prokariota karena memiliki karion atau membran inti. Dan di dalam inilah tergandung sebagian besar DNA. Sel-sel eukariota itu mencakup sel-sel tumbuhan dan sel hewan, termasuk sel manusia juga. Nah, kemudian ukuran sel eukariota itu lebih besar daripada sel prokariota. Sel-sel pada tubuh manusia ini merupakan sel eukariota yang mengandung organel-organel di dalam protoplasmanya. Nah, ini adalah gambar sel tubuh manusia yang terdiri dari mikrofilamen, sentriol, sitoplasma, kromatin, nukleus, membran nukleus, nukleolus, mikrotubulus, vakuola, lisosom, membran plasma, mitokondria, retikulum endoplasma kasar, dan kompleks Golgi. Yang selanjutnya ada fungsi sel. Yang pertama itu mitokondria. Mitokondria itu berperan dalam oksidasi karbohidrat, lemak, dan protein yang hasil akhirnya adalah ATP. Yang kedua adalah ribosom. Ribosom ini berfungsi dalam sintesis protein dan rRNA. Yang ketiga ada lisosom. Lisosom ini berfungsi untuk menghancurkan benda asing yang masuk ke dalam sel, mencerna makanan yang terdapat dalam sitoplasma, menghancurkan benda asing di luar sel, menghancurkan struktur sel itu sendiri atau autolisis atau autophage. Yang keempat ada retikulum endoplasma atau yang biasa disebut dengan RE. Ini merupakan penghubung antara inti dengan sitoplasma. Yang kelima ada sentrosom atau sentriol, berfungsi dalam sintesis protein pada saat sel membelah diri. Yang keenam ada membran sel. Membran sel ini berfungsi dalam memelihara keseimbangan dan mengatur zat yang akan keluar dan masuk ke dalam sel. Yang ketujuh ada aparatus Golgi, berfungsi dalam membentuk membran sel, membentuk protein dan asam inti. Yang terakhir adalah nukleus. Ini berfungsi pada komponen utama dalam sel yang mengontrol aktivitas metabolisme dalam sel dan berisi DNA. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anggun Putri Rizky. Kepada saudari Anggun Putri Rizky, saya persilakan. Baiklah, di sini saya Anggun Putri Rizky, NPM 1811060253, akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu yang kedua adalah jaringan ikat atau penghubung. Umumnya, sel-sel terpisah jauh oleh sejumlah substansi intersel yang relatif besar, mendukung dan memelihara organ tubuh secara bersama-samaan. Kemudian yang ketiga adalah jaringan otot. Jaringan otot dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama adalah otot polos, yang dapat ditemukan di organ tubuh bagian dalam.
Kemudian, yang kedua adalah otot lurik yang dapat ditemukan pada rangka tubuh. Kemudian yang ketiga adalah otot jantung yang dapat ditemukan di jantung. Sel-sel jaringan otot memanjang mengandung filamen sitoplasma. Yang keempat yaitu adalah jaringan saraf. Terdiri dari sel-sel, beberapa diantaranya sangat besar, dan cabang-cabangnya yang panjang. Fungsi jaringan saraf adalah menerima dan mengirimkan pesan agar bagian tubuh dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu adalah organ tubuh manusia. Tubuh kita terdiri dari berbagai macam bagian-bagian yang mempunyai fungsi dan tugas berbeda-beda. Antara lain, mulut, hidung, kulit yang merupakan bagian-bagian luar. Sedangkan bagian dalam yaitu jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan lain-lain. Semua bagian-bagian tersebut dinamakan organ. Organ merupakan kumpulan dari berbagai jaringan yang bekerja sama menjalankan satu fungsi yang sama. Misalnya usus merupakan organ dalam yang tersusun dari berbagai macam jaringan antara lain jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Perkenalkan, nama saya Nurul Alfia. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya yang mana sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya bernama Cynthia Zahra dan Anggun Putri Rizky. Di sini saya akan menyampaikan tentang sistem organ tubuh manusia. Sistem organ tubuh manusia dikelompokkan menjadi 12 bagian, tergantung dengan fungsinya masing-masing. Struktur tubuh manusia terdiri atas sistem-sistem, yaitu diantaranya yang pertama sistem rangka, merupakan fungsi untuk menunjang dari gerakan pada tubuh manusia, sehingga dapat melindungi setiap organ-organ yang lainnya karena mampu memproduksi sel-sel darah dengan kandungan meregulasi endokrin. Yang kedua yaitu sistem otot. Sistem otot merupakan peranan yang sangat penting untuk menggerakkan anggota tubuh dalam manusia seperti berjalan dan berlari atau dengan gerakan lainnya karena dapat dilakukan sesuai perintah otak. Fungsi pada sistem otot mampu mengedarkan darah pada seluruh tubuh dengan mengekspresikan dari bentuk wajah sehingga dapat dikendalikan oleh otak dengan fungsi bagian bawah sadar. Terdiri dari otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Yang ketiga yaitu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi untuk memindahkan zat ke dalam sel. Sistem ini juga membantu menstabilkan suhu tubuh dan pH atau bagian dari homeostasis. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Kemudian selanjutnya itu sistem pernapasan. Sistem pernapasan mengontrol napas sebagai sarana penyediaan darah dengan oksigen. Darah kemudian membawa oksigen ini ke organ-organ dan jaringan tubuh. Saat bernafas, seseorang bernafas menggunakan oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Sistem pernapasan terdiri dari paru-paru, diafragma, mulut, trakea, dan hidung. Kemudian selanjutnya yaitu sistem indera. Tubuh manusia mempunyai indera yang berfungsi sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari lingkungan sekitar. Manusia mempunyai 5 panca indera. Yang pertama yaitu indera penglihatan, yaitu mata, indera pendengaran atau keseimbangan, yaitu telinga, indera penciuman atau bau, yaitu hidung, indera pengecap lidah, serta indera peraba atau perasa, yaitu kulit. Kemudian selanjutnya itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan memecah tekanan dan memecah makanan dan menyerap nutrisi. Makanan masuk dari mulut, kemudian di mana bercampur dengan air liur. Air liur membantu melembutkan dan memecahkan makanan sehingga lebih mudah untuk dicerna atau untuk ditelan. Dari mulut, makanan melewati kerongkongan, tabung berotot yang mendorong makanan ke dalam perut. Kemudian selanjutnya itu sistem reproduksi. Sistem reproduksi merupakan sistem dengan fungsi untuk reproduksi pria dan wanita, sehingga akan lebih mudah untuk mengetahui perbedaan antara reproduksi pria dan mekanisme dari kedua jenis sistem reproduksi pria maupun wanita. Kemudian sistem imun. Sistem imun adalah sistem perlindungan pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme. Bila suatu sistem kekebalan bekerja dengan benar, sistem ini akan melindungi tubuh terhadap infeksi bakteri dan virus, serta menghancurkan sel kanker dan zat asing lain dalam tubuh. Kemudian selanjutnya itu sistem saraf.
Sistem saraf adalah suatu struktur terdiri dari komponen-komponen sel, saraf atau neuron. Sistem saraf bersama-sama dengan sistem hormon berfungsi untuk memelihara fungsi tubuh. Sistem saraf pada umumnya berfungsi untuk mengatur, misalnya kontraksi otot, perubahan alat-alat tubuh bagian dalam yang berlangsung dengan cepat, kemudian dengan kecepatan sekresi beberapa kelenjar endokrin. Kemudian selanjutnya adalah sistem ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran sisa metabolisme. Zat tersebut diserap dan diangkat oleh darah dan dikeluarkan bersama urin, keringat, dan pernapasan. Defekasia adalah proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan atau zat-zat yang tidak mengalami pencernaan. Zat tersebut berupa fases yang dikeluarkan melalui anus. Kemudian selanjutnya ada sistem limfatik. Sistem limfatik berperan penting dalam membentuk kekebalan atau imunitas tubuh. Di dalam sistem limfatik terdapat berbagai jenis organ yang berperan dalam menghasilkan, menyimpan maupun menyebarkan sel darah putih ke beberapa bagian tubuh guna melawan kuman penyebab penyakit. Kemudian terakhir adalah sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductless yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin disusun oleh kelenjar-kelenjar endokrin. Nah, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.